Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudariku yang terkasih, semoga Anda semua dalam keadaan sehat ketika mendengarkan renungan ini. Hari ini kita bersama gereja, seluruh gereja, merayakan dua tokoh yang sangat penting, yaitu Petrus dan Paulus. Petrus menjadi penting karena dia menjadi pemimpin para rasul, yang di atasnya dia sebagai batu karang, Yesus mendirikan gereja. Paulus sendiri menjadi sangat penting karena dia dikenal sebagai Rasul Agung, karena dia paling giat dan paling luas mewartakan kabar gembira Tuhan. Bahkan hampir separuh dari Perjanjian Baru berisi surat-surat dari Paulus sendiri. Tapi kalau kita melihat kisah dan sejarah hidup kedua rasul ini, mungkin kita tidak pernah menduga bagaimana mereka bisa menjadi sangat penting dan sangat berpengaruh dalam gereja. Paulus kita tahu bahwa dia mengalami pertobatan dalam perjalanannya ke Damsyik. Dia sangat dikenal pada awalnya seorang penganiaya orang Kristen. Dia juga dulunya gencar untuk mengejar orang-orang yang percaya pada Yesus. Boleh dikatakan pada awalnya, Paulus ini adalah seorang pribadi yang sombong. Ia hendak menghentikan pewartaan tentang kebangkitan Tuhan. Namun justru Tuhan memanggil dia untuk menjadi rasul dan pewarta. Santo Petrus sendiri, kita tahu dalam kisah-kisahnya dalam kitab suci, dia juga pribadi yang tidak sempurna. Dia pribadi yang labil, bahkan dianggap tidak memahami dengan baik misi dari Tuhan Yesus sendiri. Kita pernah tahu dia pernah ditegur oleh Yesus sendiri karena menarik Yesus untuk memberitahu agar Yesus menghindari penderitaan. Dia juga orang yang spontan, tanpa mengerti apa yang dikatakan. Hingga akhirnya kita tahu, Petrus sendiri pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Padahal dia adalah seorang pemimpin. Namun akhirnya, Petrus inilah batu karang. Di atas dia dibangun gereja. Karena Yesus menghendaki demikian. Dalam banyak kesempatan juga, Petrus dan Paulus ini bukan orang yang mudah akrab, boleh dikatakan bukan orang yang saling setuju, gampang setuju. Petrus dan Paulus kalau kita baca dalam kisah para rasul, pernah saling berdebat keras
saling tidak menerima pendapat. Mereka pernah berdebat, bahkan mungkin dianggap seperti bertengkar. Mungkin kalau untuk zaman kita ini, mereka ini sudah dianggap bertengkar. Bahkan mungkin sudah muncul kata-kata, pemimpin kok berdebat, pemimpin kok saling bertentangan. Tapi akhirnya kita tahu, hari ini, bahwa kedua rasul ini dirayakan bersama-sama oleh gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, fakta-fakta yang saya katakan tadi menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih dan menentukan orang-orang yang akan dipakainya untuk menjadi pewartanya. Ia tidak salah milih. Dia tidak salah memilih orang-orang yang akan dijadikan pekerjanya. Kesadaran ini perlu juga kita hayati dalam pengalaman hidup kita beriman. Para pewarta, para pelayan, gembala yang ada bersama-sama dengan kita di paroki kita masing-masing, di lingkungan kita adalah pribadi-pribadi yang sungguh dipilih oleh Allah. Kita tidak tahu bagaimana rahmat Allah bekerja dalam diri mereka, bagaimana rencana Allah akan terjadi lewat mereka-mereka itu. Yang pasti, lewat peristiwa hari ini, kita diajarkan bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih orang-orang untuk dijadikan sebagai perpanjangan tangannya. Tuhan memberkati.